Tahukah kalian, ada gending Jawa yang terinspirasi dari lagu kebangsaan Thailand. Ladrang Siem adalah gending yang diciptakan untuk merayakan dan menghormati kunjungan Raja Siam atau Thailand ke Keraton Surakarta pada tahun 1929, masa pemerintahan Pakubuwono ke-10. Gending Ladrang Siem diadaptasi langsung dari lagu kebangsaan Kerajaan Siam, yaitu lagu Sarasun Prabarami yang aslinya diciptakan dalam gaya musik barat dengan sedikit modifikasi. Pada kunjungan Raja Prajadipok Raja ke-7 ke Jawa, tepatnya di Surakarta, dipertunjukkan untuk pertama kalinya gending Ladrang Siem menggunakan gamelan. Karya musik ini merupakan karya Kanjeng Wiryo Diningrat, Raden Ngabehi Atmo Mardowo, Raden Ngabehi Wiro Pradonggo, dan Mas Lurah Rekso Pangrawit. Pakubuwono X juga memberikan seperangkat gamelan untuk Raja Thailand. Gamelan itulah yang merupakan gamelan pertama di Thailand. Seperti ditulis Serat Saking Gotek Jilid 6 oleh Projo Pangrawit. Pada abad ke-19, Thailand melakukan modernisasi dengan mengaitkan dirinya dengan Barat atau westernisasi. Akibatnya, konsep musik dari Barat mulai diimplementasikan. Sarasun Prabarami, yang juga dikenal sebagai lagu kebangsaan Thailand, adalah sebuah komposisi musik yang diciptakan untuk memberi penghormatan kepada Raja Thailand. Oleh karena itu, gaya musik Barat digunakan dalam komposisinya. Melalui Belanda, hubungan antara Thailand dan Jawa tercatat selama 3 kali kunjungan. Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1870, 1896, dan 1901, serta Raja Prajadipok pada tahun 1929. Salah satu karya gending yang dimainkan sebagai penghormatan untuk Yang Mulia Raja Prajadipok adalah Ladrang Siem, yaitu versi gamelan Jawa dari lagu kebangsaan Thailand. Para musisi Jawa di Istana Surakarta mengadaptasi karya gamelan yang dikenal sebagai Sarasun Prabarami menjadi Ladrang Siem. Ini adalah wujud fenomena bagaimana kriptokolonialisme diproyeksikan melalui musik. Dengan kata lain, ini adalah gerakan politik yang terjadi di Asia Tenggara pada masa kolonial. Adaptasi ini tercatat dalam Wedo Pradonggo, sebuah naskah yang memuat berbagai hal tentang gamelan disimpan di Keraton Surakarta. Transformasi lagu kebangsaan Thailand ke dalam bentuk gamelan Jawa tidak hanya menunjukkan pertukaran budaya, tetapi juga mencerminkan proyeksi kekuasaan politik, pengaruh kolonial, serta diplomasi di Asia Tenggara pada masa kolonial. Kajian tentang Ladrang Siem memberikan pemahaman mengenai bagaimana para musisi Keraton Jawa berinteraksi dengan pengaruh asing dan menafsirkannya kembali dalam tradisi musik mereka sendiri. Naskah Wedo Pradonggo mencatat Ladrang Siem sebagai sebuah komposisi gamelan dalam bentuk ladrang. Bentuk ladrang merupakan salah satu struktur populer dalam gamelan Jawa yang ditandai dengan siklus 32 ketukan yang terbagi menjadi 4 kenongan. Struktur ini memberikan ekspresi musikal yang seimbang dan simetris, sehingga cocok untuk konteks upacara penghormatan di keraton. Adaptasi lagu kebangsaan Thailand ke dalam bentuk ladrang menunjukkan kreativitas para musisi keraton Jawa. Alih-alih hanya menyalin melodi Thailand yang dipengaruhi Barat, mereka menafsirkannya kembali dalam kerangka estetika musik Jawa. Karya ini tetap mempertahankan kewibawaan dan kesakralan lagu kebangsaan, namun dibentuk ulang agar sesuai dengan idiom gamelan, ritme siklikal, struktur kolotomik, serta lapisan instrumen melodi dan elaborasi. Dengan demikian, Ladrang Siem menjadi sekaligus penghormatan monarki Thailand dan perwujudan kehalusan musikal Jawa. Secara musikal, Ladrang Siem menegaskan kemampuan gamelan untuk beradaptasi sebagai media ekspresi lintas budaya. Karya ini menunjukkan bagaimana pengaruh luar dapat diinternalisasi tanpa mengurangi nafas tradisi Jawa. Adaptasi ini
juga dapat ditafsirkan sebagai pernyataan halus tentang agensi budaya dari Keraton Jawa. Meski di bawah kekuasaan kolonial Belanda, Keraton Surakarta menunjukkan kecanggihannya dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh internasional dan memasukkan simbol-simbol mereka ke dalam ekspresi artistik Jawa. Oleh karena itu, Ladang Siyem memiliki arti penting baik secara musikal maupun politis. Secara musikal sebagai contoh kreativitas lintas budaya, dan secara politis sebagai artefak ketahanan dan diplomasi Asia Tenggara pada era kolonial. Dengan demikian, Ladang Siyem menempati posisi unik dalam sejarah musik Asia Tenggara. Ia mewujudkan baik kewibawaan, identitas nasional, maupun keluasan pertukaran budaya. Keberadaannya dalam naskah Wedo Pradongo memastikan bahwa episode luar biasa dari dialog lintas budaya ini tetap hidup untuk menginspirasi sarjana, musisi, dan pelaku budaya hingga saat ini.